Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa na'udzubillahi minan nar. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian di mabhas as-salis, masih di pembahasan yang ketiga dari sirah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wasalna ila ar-raqam ats-tsalits. Kita sampai kepada nomor yang ketiga, ya, ar-raqam ats-tsalits. Liyaumil isnaini mizatun khassatun fi hayati Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hari Senin itu merupakan hari yang istimewa di dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu wulida fi hadzal yaum. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin. Dilahirkan pada hari Senin. Wa fihi bu'itsa, dan di hari Senin juga Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, diangkat menjadi nabi. Diangkat menjadi nabi. Wa fihi tufiya, dan di hari Senin juga beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Tufiya. Jadi kalimat tufiya itu selalu majhul. Selalu majhul karena yang mematikan hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu dipakai tufiya atau wufiya, itu tufiya. Jadi memiliki keistimewaan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau dilahirkan hari Senin, diutus pada hari Senin, dan diwafatkan pada hari Senin. Wa qad sanna ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam siyama hadzal yaumi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyunnahkan berpuasa di hari ini, menyunnahkan berpuasa di hari Senin, ma'a yaumil khamisi, pada hari Kamis juga. Jadi sunnah puasa hari Senin dan hari Kamis. Walau qala qailun, seandainya ada seseorang yang berkata, inna siyama hadzal yaumi ihtifalun bi yaumi wiladatihi. Sesungguhnya hari Senin yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, sehingga dia berpuasa di hari itu sebagai peringatan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqulna, maka jawabannya, inna siyamal muslim li hadzal yaum laisa likauni yaumi yaumu maulidir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya puasanya seorang muslim, puasanya umat Islam di hari Senin itu bukan karena kelahiran Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bukan karena kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innama likaunir Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi karena Rasul sallallahu alaihi wasallam amara bisiyamihi, tapi Nabi memerintahkan untuk berpuasa di hari Senin. Itulah namanya illatus syar'i, sebab pensyariatan. Dan itu haknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, haknya Allah. Sebab-sebab pensyariatan itu bukan haknya manusia, haknya Allah yang diamanahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa
Misalkan kenapa puasa tanggal 13, 14, 15, itu bukan wilayah manusia, itu wilayahnya Allah, yang Allah wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa salat subuh, kenapa salat zuhur di waktu zuhur, di waktu asar, di waktu maghrib, itu namanya haknya Allah. Sebab-sebab tasyri'nya itu haknya Allah, bukan haknya manusia. Jadi wa inna malikauni Rasul sallallahu alaihi wasallam amara bisiyamihi wa lam ya'had ay yakuna al-ihtifalu bisiyam. Dan ikhwani fillah, bukan dengan bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memperingati hari kelahirannya dengan puasa, bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Bukan juga karena bertepatan dengan hari lahirnya. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yakhussa hadzal yaum bikauni wulida fihi. Tidak mengkhususkan hari itu karena harinya karena hari Senin itu beliau dilahirkan. Bal qala wulidtu fihi wa unzila alayya fihi. Bahkan beliau mengatakan, aku dilahirkan di hari Senin, kemudian diturunkan wahyu kepadaku di hari itu. Maka konsekuensinya falyahtafil haulai aidan bi tarikhil bi'tsah. Maka hendaknya kalau memang orang-orang yang merayakan kelahiran Nabi dengan alasan itu, maka mereka juga harus merayakan hari di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, diturunkan wahyu kepadanya. Bukan hanya semata-mata merayakan hari kelahirannya. Kenapa? Fad-dalilu wahidun, karena dalilnya satu. Ala fardhi an yakuna hadzal hadis aslan yajibu an taksira fihi ala mawar. Maka hendaklah seseorang itu mengerjakan semuanya sesuai dengan apa yang datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalaupun memang itu sebagai dalil, maka cukup saja puasa saja, jangan ditambah dengan hari raya, tambah dengan perayaan-perayaan yang lain. Karena itu yang datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'anna al-ibadat tauqifiyah, juga ibadat itu tauqifiyah, tidak diketahui kecuali dengan dalil, dengan wahyu. Wa haula'il ladzina yahtafiluna bi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka yang berkumpul merayakan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam la yuqayyidunahu bi yaumil itsnin. Mereka tidak menetapkan perayaan-perayaan mereka di hari Senin. Enggak. Ya kan? Enggak toh? Ada enggak perayaan Maulid tiap hari Senin? Enggak ada kan? La yuqayyidunahu bi yaumil itsnin, tidak mengikat perayaan mereka di hari Senin. Bal bil yaumil ladzi za'amu maulidahu fihi wa huwa al yaumus tsani asyar. Tapi mereka menetapkan perayaan itu di tanggal lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu tanggal berapa? Tanggal 12. Jadi mereka merayakan hari Senin atau tanggal sesuai dengan harinya atau sesuai dengan tanggalnya? Sesuai dengan apa? Tanggalnya. Min syahr Rabiul Awal, ma'anna dzalika, padahal lam yathbut min nahiyati tarikhiyah, padahal dari sisi sejarah penetapan tanggal kelahiran Nabi tidak ada yang rajih, tidak ada yang disepakati oleh para ulama dari ahli sejarah maupun ahli nasab, tidak ada. Dari situ saja sudah salah. Kama sabaqat nasyar, sebagaimana telah disebutkan oleh penulis. Jadi mereka memperingati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan dari sisi lahirnya, harinya, tapi dari tanggalnya. Padahal dari tanggal saja itu tidak disepakati para ulama. Nabi sendiri tidak pernah memberitahukan saya lahir tanggal segini, nggak ada itu. Kalaupun memang itu berkaitan dengan ibadah tertentu, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu. Paham ya? Wa in tajawazna hadzal khilaf at-tarihi fi maulidihi najidu, maka kalau kita melewati perselisihan
atau perbedaan-perbedaan tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan menemukan beberapa poin. Al-awwal anna Rasul sallallahu alaihi wasallam wulida ba'da mauti walidihi fi hadha. Yaqulu Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan setelah kematian ayahnya, yaitu Abdullah. Wa fi hadha, dan dalam hal ini yaqulu Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa hadza ablal yatmi wa a'la maratibihi. Ini adalah kondisi keyatiman yang paling tinggi. Jadi seseorang yang ditinggal ayahnya ketika dalam kandungan, itu adalah kondisi keyatiman yang paling tinggi, karena tidak pernah melihat ayahnya, tidak pernah mengucapkan abi, bapak saya, enggak pernah. Subhanallah. Wala'alla yatmahu kay la yakuna lil mubtinin sabila an yaqul, dengan hikmah agar orang-orang yang menentang dakwah itu tidak mengatakan inna Muhammadan, sesungguhnya Muhammad talaqqa da'watahu hadhihi, mempelajari dakwah-dakwahnya ini bi irsyadin wa tawjihin min walidihi, dari pembelajaran pengarahan dari bapaknya. Itu dari bapaknya. Sehingga orang-orang yang menuduh dakwah Nabi SAW tidak bisa menjadikan ini hujjah untuk membenarkan tuduhan mereka bahwa Nabi SAW itu mendapatkan ajaran dari ayahnya. Aw anna da'watahu hadhi warathaha min abihi, atau mereka mengatakan bahwa dakwah Nabi itu diwarisi dari ayahnya. Faqad mata abuhu qabla maulidihi, dan telah meninggal bapaknya sebelum beliau lahir. Walam yaltaqiyah, keduanya belum berjumpa. Fanqata'a bidzalika tawarthuz za'ama wat tawjih wal irsyad al abawai laha, maka dengan begitu terputus warisan-warisan, baik dari segi kepemimpinan, dari segi pengajaran, pengarahan dari kedua orang tuanya. Itu hikmah yang pertama. Tsumma tsani, yang kedua, anna fi nasyatihi yatiman, bahwa sesungguhnya tumbuhnya beliau dalam kondisi yatim, yaj'aluhu aktsara ihsasan, menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih responsif, lebih peka bil ma'anil insaniyah, terhadap makna-makna kemanusiaan. Terhadap apa? Makna-makna kemanusiaan. An-nabilah, itu artinya an-nabilah itu mulia. Fasahibut tajriba, orang yang pernah merasakan, tajriba itu percobaan. Orang yang pernah merasakan, adara mimman lam yamurra bihadhihi tajriba, lebih paham daripada orang yang tidak pernah merasakan sebuah pengalaman. Adara itu dari kalimat daro yadri, adara lebih paham. Wa ibnul aghniya la ilma lahu bimu'anatil fuqara, orang-orang kaya, anak-anak orang kaya pasti tidak ada pengetahuan tentang orang-orang kesengsaraan, pertolongan terhadap orang-orang fakir. Wa hadzal naw' minal hayat wafrun lirrasulillah sallallahu alaihi wasallam rasidan minal khibrat fi da'wati inda ma bu'isa, dan ini semua adalah bekal buat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari pengalaman-pengalaman beliau ketika beliau diutus untuk menyampaikan dakwah. Kemudian yang ketiga, salis nasy'atur rasul, tumbuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tufulatihi al-mubakkirah, tumbuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam usia balita, mubakkirah, usia muda. Balita itu bawah 5 tahun ya. Ma ummihi, bersama dengan ibunya, lam takun min babis sadaqah as-sadafah wal ittifaq, bukan dari bukan itu kebetulan. As-sadafah itu kebetulan, bukan dari sisi kebetulan atau cocok-cocokan. Kenapa? Faqad wajadna qabla Rasul sallallahu alaihi wasallam
ghaira qalilin minal anbiya uhida bihim ila ummatihi. Karena telah ditemukan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam para nabi yang dibesarkan oleh ibu-ibu mereka tanpa ayah. Tanpa ayah. Alaysa fi hadha isyaratun ila ahmiyatil wa azimi dauriha. Bukankah ini isyarat, petunjuk kepada pentingnya, urgensinya seorang ibu, wa azimi dauriha, dan besarnya perannya, besarnya peran seorang ibu. Daurun itu peran. Fi takwini wa tarbiyatil ajyal, di dalam membentuk dan mendidik generasi. Ini pelajaran buat kita semua bahwa peran seorang ibu itu begitu besar di dalam membentuk generasi yang baik. Fa Ismailu alaihi salatu wassalam, contohnya ini, Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, asya fi baiti ummi, hidup di rumah ibunya, di tempat ibunya, yaitu di Wadil Mubarak, di Mekah, fi Makkah, ba'idan an abihi Ibrahim alaihi salam, jauh dari bapaknya Ibrahim, karena bapaknya di Syam, dan Ismail itu di Mekah. Perjalanan ditempuh 1 bulan naik onta. Wa Musa alaihi salatu wassalam, dan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, aisha fi baiti ummihi tahta tahunnu alaihi wa tar'ahu, dan dia hidup di rumah ibunya, bersama ibunya di istana Fir'aun, di bawah pengawasan dan kasih sayang ibunya. Wa tutabi'u ahwalahu, dan memantau perkembangannya, karena Nabi Musa itu ketika ditemukan oleh istrinya Fir'aun, Asia, Nabi Musa itu tidak mau menyusu. Didatangkan orang-orang yang mau menyusu, tidak mau itu. Akhirnya kakaknya Musa yang perempuan mengatakan, hal adulluka ala ahlin, maukah saya tunjukkan kamu sebuah keluarga yang bisa menyusuinya. Akhirnya ditunjukkan ibunya menyusui Musa alaihissalatu wassalam. Itu. Walam najid zikran li abi, kita tidak menemukan penyebutan ayahnya di dalam Al-Qur'an, dalam hadis. Indal hadis anhu alaihi salam fil Qur'anil Karim. Tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an tentang ayahnya Nabi Musa alaihi salam. Subhanallah. Dan kita tahu Nabi Musa itu adalah ulul azmi nomor 3, nomor 4. Nomor 1 itu kan Nabi Muhammad, nomor 2 itu Ibrahim, nomor 3 itu Nuh, nomor 4 itu antar keduanya berselisih para ulama, Musa atau Isa. Taib. Wa Isa bin Maryam, dan Isa putra Maryam alaihi salam, nasya'a fi baiti ummi, juga hidup di bawah asuhan ibunya. Baitun itu bisa artinya rumah, bisa artinya asuhan, ya, baitun. Fi baiti ummi. Thumma Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nasya'a fi tufulati ma ummi Aminah binti Wahbin, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hidup di masa kecilnya bersama dengan ibunya, yaitu Aminah, putri dari Wahab. Inna hadza yudzakkiruna, ini semua ikhwani fillah wa akhwati fillah mengingatkan kita, bima kanatil ummi, bagaimana posisi kedudukan seorang ibu, fil manzil, di rumah, wa fil mujtama, dan di tengah-tengah masyarakat, wa izami risalatiha, dan juga mengingatkan betapa besarnya, agungnya risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Wa hiya allati tawallat tarbiyata adadin minal anbiya. Para ibu-ibu inilah yang bertanggung jawab di dalam mendidik banyak para nabi, fi tufulatihim, wa hiya allati tunshi'u hadhil ajyal,
dan juga mendidik, membesarkan generasi-generasi allati tahtallu makanatuha al-marmuqah, yang posisinya menempati posisi yang paling agung fil mujtama'at. Jadi besarnya, agungnya peran seorang ibu itu, subhanallah, yang lahir dari tangan-tangan mereka orang-orang yang besar. Imam Syafi'i, para ulama kita, Imam Syafi'i juga orang yang ditinggal ayahnya ketika kecil. Salah satu sebabnya ibunya membawanya ke Mekah itu karena agar nasabnya tidak hilang, karena dia dari Quraisy. Imam Ahmad bin Hanbal itu ibunya yang membesarkannya, mendidiknya, mengantarkannya ke tempat belajar, bahkan mengantarnya ke masjid, ibunya itu. Maka Imam Ahmad itu lambat nikahnya, karena dekat sama ibunya, seluruh kebutuhannya dipenuhi oleh ibunya, subhanallah. Taib. Kita lompat ke yang keempat aja. Yang keempat, ar-rabi', sya'allahu subhanahu wa ta'ala, dan Allah telah menakdirkan, sya'a yasha'u, ay yaj'ala nabiyya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ini sya'a itu dari sisi kauniyah ya, iradah kauniyah namanya. Itu ketentuan Allah yang menjadikan Nabi itu sebagai orang yang yatim. Nah, namanya iradah kauniyah. Iradah kauniyah itu masyiah namanya. Maka penulis menggunakan kalimat sya'a. Sya'a Allah subhanahu wa ta'ala ay yaj'ala nabiyya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yatiman. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menakdirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang yatim, hatta la tatadakhala yadu abin haniyatan fi tawjihi, sehingga tidak mempengaruhi kedudukan ayahnya, atau ayahnya tidak mempengaruhi di dalam mendidiknya, di dalam mengarahkannya, membesarkannya. Bal yatawallahu Allah subhanahu wa ta'ala, tapi Allah mengambil langsung. Kalau bahasa ininya, Allah langsung yang mendidik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yatawallahu subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala li Musa alaihi salatu wassalam, sebagaimana firman Allah, perkataan Allah kepada Musa alaihi salam, wastana'tuka li nafsi, aku pilih engkau wahai Musa untuk diriku, aku memilihmu. Wa qala ta'ala, juga firman Allah kepada beliau, walitusna ala aini, agar engkau dijaga, dipelihara di bawah pengawasanku, langsung di bawah pengawasanku. Subhanallah. Ini salah satu hikmah besarnya. Fala yatalaqqa Muhammadun, dan Nabi Muhammad SAW tidak belajar, tidak mempelajari syai'an, sedikit pun, min mafahimil jahiliyati wa arafiha min abi, tidak mempelajari sedikit pun dari ajaran-ajaran jahiliyah atau dari ilmu bapaknya. Wa innama yatalaqqa min ladun al-hakimil khabir subhanahu wa ta'ala, tapi dia langsung belajar dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang khabir, yang hakim, yang maha bijaksana, wal khabir, yang maha mengetahui. Jadi Nabi SAW dipelihara langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Maka Nabi SAW tidak pernah melakukan sebuah kemaksiatan sejak kecil sampai beliau wafat. Tidak seperti tuduhan Gus yang rambutnya panjang itu, Nabi maling jambu, subhanallah. Dia membayangkan Nabi seperti dirinya, tinggal di kampung maling jambu orang, subhanallah. Tidak seperti itu. Di Mekah nggak ada pohon jambu, nggak ada.
yang ada padang pasir. Bahkan Nabi SAW itu pernah diajak kawannya untuk menghadiri perayaan orang-orang jahiliyah. Berangkat Nabi SAW, tapi sampai di jalan tiba-tiba ditidurkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bangun-bangun sudah siang, itu seperti itu. Naqala Abu Hayyan, sebagaimana Abu Hayyan menukil dalam kitabnya Fi Bahrihi, dalam kitab tafsirnya, wa ghairuhu an Ja'far As-Shadiq, dari Ja'far As-Shadiq. Ja'far As-Shadiq ini salah satu cicitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini masyhur di kalangan para Syiah, Ja'far As-Shadiq ini. Tapi dia imam kaum muslimin. Dia imam Ahlus Sunnah. Itu Imam Ja'far As-Shadiq. Qala innama yatmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya keyatiman Rasulullah SAW li'alla yakunu alaihi haqqul lil makhluk, agar beliau tidak memiliki kewajiban terhadap makhluk. Terhadap apa? Makhluk. Agar dia tidak memiliki kewajiban alaihi haqqun lil makhlukin. Li'alla itu kalimat yang menasabkan kata setelahnya, li'alla yakuna. Tidak mungkin li'alla yakunu, pasti li'alla yakuna. Wa qala Ibnu Imadi fi Kashfil Asrar, berkata Ibnu Imad di kitabnya Kashful Asrar, innama rabbahu yatiman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendidiknya, menjaganya, memeliharanya sebagai anak yatim, li'anna asasa kulli kabirin shaghir, karena asas atau pondasi yang besar pasti dimulai dari yang kecil. Maka dididik Nabi sallallahu alaihi wasallam semenjak kecil. Wa uqba kulli khatirin hakir, dan penghabisan akhir dari sebuah hal yang berbahaya itu adalah kehinaan. Uqba itu muannasnya dari kalimat muannas, dari kalimat akibah, akibatun atau akibun, sama dengan husna. Asmaul husna itu muannas. Biasanya kan yang mestinya kan al asmaul hasanah, tapi digunakan al asmaul husna. Ini sama dengan uqba. Wa aidan liyanzura idza wasala ila madarij izzihi ila awail amr, agar ia juga bisa melihat ketika sampai kepada kesuksesan dakwanya, dia bisa melihat, mereview awal-awal, dari awal dakwanya sampai dia sukses, agar tidak sombong dan lain sebagainya. Liya'lama annal aziza man a'azzallah, agar dia juga mengetahui bahwa orang yang mulia, orang yang agung itu adalah orang yang diagungkan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukan keagungan itu datang dari dirinya, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anna quwwatahu, bahwa kekuatannya laisat minal abai wal ummahat wala minal mal, bukan datang dari ibunya, bapaknya, atau dari harta, bal quwwatuhu minallahi ta'ala, bahwa kekuatannya itu muncul, datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Quwwatun dari kalimat qawiya yaqwa, quwwatun. Wa aidan liyarhamal faqir wal aitam, juga agar Nabi SAW itu merahmati, menyayangi al-fakir, fakir miskin, wal aitam, dan anak-anak yatim. Dan masyhur dalam hadis-hadis Nabi SAW, begitu beliau menyayangi orang-orang fakir, menyayangi anak yatim. Bahkan Nabi SAW menikahi Zainab binti Khuzaimah yang berjuluk Ummul Masakin. Zainab binti Khuzaimah itu julukannya apa? Ummul Masakin, ibu-ibunya orang-orang miskin. Salah satu visi Nabi SAW menikahi beliau itu karena beliau ini penyayang anak-anak yatim. Subhanallah. Walaupun dia tidak panjang umur, karena Zainab binti Khuzaimah itu salah satu istri Nabi yang meninggal sebelum Nabi SAW wafat.
Jadi dua meninggal istrinya, Khadijah sama Zainab bintil Khuzaimah. Al-khamis, di yang kelima, fi hadzal yatmi darsun, di ada pelajaran yang bisa kita ambil dari sisi dakwah di sini. Wa huwa annal ghina war rif'ata wal 'izzata, bahwa kekayaan, martabat tinggi, kemuliaan, la 'alaqata laha bil yatmi, tidak ada kaitannya dengan keyatiman. Tidak ada kaitannya dengan keyatiman. Wala biman baqiya abawahu hayyina, dan juga tidak ada kaitannya dengan orang-orang yang masih ada orang tuanya, bapak ibunya. Jadi kemuliaan itu, tingginya martabat dan lain sebagainya tidak ada kaitannya dengan keyatiman seseorang, atau tidak ada kaitannya dengan adanya orang tua. Wa kam min fardin minna, betapa banyak dari kita, orang-orang dari kita, yata'allaqu bil auladi, bergantung sama orang anak-anaknya, subhanallah. Wa mustaqbil aulad, dan masa depan anak-anaknya. Wa yakhsha dhiya'al aulad, dan mereka takut akan kehilangan anaknya, subhanallah. In du'iya, jika dipanggil, du'iya ila sadaqah, dipanggil untuk bersedekah, qala auladi aula, anakku lebih utama, lebih saya utamakan, subhanallah. Wastadalla bi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga berdalil dengan dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka antada ahlaka bi khairin khairun min antada'um yatakaffafuna an-nas, kamu meninggalkan anakmu dalam kondisi lapang itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam kondisi meminta belas kasihan sama manusia, yatakaffafun. Wa in ja'al jihadu, kalau datang panggilan dakwah jihad, ja'al auladu wa tadhakkiruhum, maka anak-anaknya menghalangi mereka. Wal khaufu alaihim, maka orang tuanya takut. Wa ta'allaqu bihim, bergantung kepada anak-anaknya, subhanallah. Wa in ja'at rihlatun fid da'wah ila Allah, kalau diajak untuk berdakwah, mengadakan safar dakwah, ini bukan khuruj ya, bukan khuruj. Khurujnya apa? Cuma tablik. Tapi berdakwah maksudnya. Ilallah aqahu al-ahlu wal aulad, maka dihalangi oleh keluarganya dan anak-anaknya. Betapa banyak orang seperti ini sekarang. Wa rasulu yaqul, dan Rasulullah SAW berkata, innal walada, sesungguhnya anak-anak itu mubakhilatun, menjadikan orang tuanya pelit. Ya, ada seperti itu. Wa mujbinatun, dan menjadikan orang tuanya penakut. Mubakhilatun dari kalimat abakhala yubakhilu, menjadikan orang pelit. Ajbana yujbinu, membuat orang penakut. Itu. Tadzakkar, padahal ingatlah annaka in hafiztallah, kalau engkau menjaga Allah, hafizakallahu bi auladika, maka Allah pasti akan menjagamu dan menjaga anak-anakmu. Wa hafizallahu auladaka min ba'dika, dan menjaga anak-anakmu dan setelahnya, maksudnya cucu-cucunya, subhanallah. Wallahu subhanahu wa ta'ala yuhki lana qissata Musa wal Khidir, Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan kepada kita kisahnya siapa? Nabi Musa dan Nabi Khidir. Wa yazkuru fiha taskhira Musa alaihi salatu wassalam wal Khidir li bina'il jidar lil yatimain. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalamnya bagaimana Nabi Musa menegakkan bangunan atau membangun bangunan bersama dengan Khidir, berupa dinding yang hampir roboh ditegakkan untuk anak yatim, dua anak yatim. Wa dzakara anna abahuma, dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang tua dari dua anak ini kana rajulan salihan, seorang laki-laki yang saleh. Bahkan disebutkan di tafsir Ibnu Katsir, itu bapaknya yang ketujuh. Bapaknya yang ketujuh yang ke atas itu. Bukan bapaknya langsung.
Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimain, adapun dinding itu adalah milik seorang dua anak yatim. Gulam itu anak yang belum sampai 10 tahun, itu namanya gulam. Jadi ketika Nabi SAW bersabda kepada Ibnu Umar, ya gulam samillah atau ihfazillah, itu Ibnu Umar pada saat itu masih kecil. Subhanallah. Baik. Wa kana tahtau kanzun lahuma, di bawah bangunan itu ada kanzun, perbendaharaan harta. Wa kana abuhuma shalihat, kedua orang tuanya orang yang soleh. Fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma, Allah ingin kedua anak ini sampai pada dewasa, kemudian wa yastakhrija, mengeluarkan perbendaharaan itu. Itu rahmatan mir rabbik, itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada mereka. Wa ma fa'altu an amri, dan Khidir mengatakan saya tidak melakukan itu atas inisiatifku, tapi itu semua perintah Allah. Jadi Nabi Khidir itu membolongi perahu, membunuh anak, kemudian menegakkan dinding, itu bukan inisiatifnya, tapi itu wahyu dari Allah. Ma fa'altu an amri wa ma fa'altuhu, saya tidak melakukan semua itu an amri, atas perintah saya, atas diri saya, inisiatif saya, tapi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keliru orang-orang sufi yang menjadikan ini dalil-dalil untuk melakukan ilmu laduni. Kan mereka kan itu dasarnya. Khidir itu dapat ilmu laduni. Nah, sekarang orang dapat ilmu laduni, langsung belajar sama Allah. Engkau mau belajar sama orang yang sudah mati katanya. Sanadnya orang mati. Dzalika ta'wilu ma lam tastati' alaihi sabr. Itulah penafsirannya, penjelasannya yang kamu tidak sabar atasnya. Qala Sa'id Ibnul Musayyib berkata, Sa'id Ibnul Musayyib seorang tabi'in, imamut tabi'in dari sisi ilmu ya. Dari sisi ilmu beliau. Menantunya Abu Hurairah, beliau menantunya Abu Hurairah rahimahullahu ta'ala, li ibnihi, untuk anaknya, la azidanna fi salati min ajlika, sungguh saya akan menambah salatku, menambah jumlah salatku untukmu. Jadi dia ingin memperbanyak salatnya agar efek dari salatnya itu baik untuk anaknya. Rajaan, dengan harapan an uhfaza fika, agar engkau dijaga gara-gara salatku. Itu subhanallah. Wa qala Umar bin Abdul Aziz berkata, Umar ibn Aziz rahmatullahi alaih, ma min mu'minin, tidaklah seorang mukmin yamutu, meninggal, ini mukmin yang baik yang saleh, ketika meninggal, illa, kecuali hafizahullahu fi aqibi, pasti Allah akan menjaga anaknya, wa aqibi, dan menjaga cucu-cucunya. Subhanallah. Jadi orang mukmin yang baik yang soleh, pasti anaknya, cucu-cucunya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya menjadi orang tua yang soleh. Taib, intahaina fil mabahas salis, selesai kita di pembahasan yang ketiga. Sebelum kita melangkah, ada pertanyaan? Kalau tidak, kita masuk ke pembahasan yang keempat, al-mabahas ar-rabi'. Al-mabhas ar-rabi', radha'atuhu sallallahu alaihi wasallam, masa menyusui, masa penyusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ba'da wiladatihi, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, arda'athu ummuhu, ibunya menyusuinya, Aminatu salasata ayyam, salasata ayyamin, disusui oleh ibunya 3 hari, au sab'ata ayyam, atau sepekan, sab'ata ayyamin. Wa kanat hadanathu Ummu Aiman al-Barakah al-Habasyiyah, sebelumnya diasuh oleh Ummu Aiman, ini pembantunya ibunya, budaknya ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Aiman
Al-Barakah Al-Habasyiyah. Perempuan inilah yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke Mekah setelah ibunya meninggal di tengah perjalanan sepulang dari Madinah. Ummul Barakah lah yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke pangkuan kakeknya Abdul Muttalib. Betapa sedihnya dia ketika melihat di tengah perjalanan pulang ibunya meninggal di Abwa. Subhanallah. Dalam kisah itu di tarikh yang lain tuh menangis terseduh-seduh dipeluk anak kecil ini, subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam saat usia umur 6 tahun. Setelah mengunjungi kuburan bapaknya di Madinah, hampir sebulan tinggal di Madinah, pulang meninggal ibunya di tengah perjalanan. Thumma arda'atu Suwaibah, kemudian disusui oleh Suwaibah maulatu Abi Lahabin ayyaman. Maulah itu bekas budak, itu namanya maula. Budak yang dimerdekakan disebut dengan maula. Kalau laki-laki maula, kalau perempuan maulatun, itu namanya maula. Abi Lahab, bekas budaknya Abi Lahab yang dimerdekakan karena dia gembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Arda'atni, telah aku disusui, wa Aba Salamah, Suwaibah, dan Abu Salama oleh Suwaibah." Subhanallah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersaudara kesusuan dengan sama Abu Salama. Taib. Ini ada pembahasan di sini yang di bawah di footnote-nya itu. Ini dikeluarkan oleh Bukhari, Sahih Bukhari, Al-Matbu' ma'a Fathil Bari oleh Ibnu Hajar, sebagaimana juga dinukil oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, hadis rakam 5101, hadis 5101. Wa qala Ibnu Hajar fi Fathul Bari, dan beliau berkata dalam kitabnya Fathul Bari, wa fil hadisi dalalatun ala anna al-kafir qad yanfa'ul 'amalus shalih fil akhirah lakinna yukhalifu li zahiril Qur'anil Karim. Beliau berkata dalil ini itu menunjukkan bahwa amalan soleh, amalan baik seorang kafir itu bermanfaat di akhirat. Lakinnahu yukhalifu li zahiril Qur'an. Tapi pendapat ini menyelisihi zahirnya Al-Qur'an. Kenapa? Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa qadimna ila ma amil, kami menghadapi amalan-amalan orang kafir, faja'alnahu haba'an mansura, kamu jadikan amalan tersebut sebagai debu yang berterbangan, artinya tidak ada manfaatnya. Al-Furqan ayat 23. Summa ajaba 'anil hadisi, kemudian hadis ini dijawab. Summa qala, wa qala al-Baihaqi, beliau menukil, Imam Ibnu Hajar menukil perkataan Imam al-Baihaqi, ma warada minal butlan khairil kuffar, apa yang datang dari pembatalan kebaikan-kebaikan orang-orang kufar. Fa maknanya annahum la yakunu lahum at-takhallus minan nar, bahwa ini bermakna mereka tidak selamat daripada api neraka. Subhanallah, tidak selamat daripada api neraka. Wala dukhulul jannah, dan mereka juga tidak akan bisa masuk surga. Wa yajuzu an yukhaffafa anhum minal azabil ladzi yastawjibunahu ala ma irtakabu minal jaraim siwal kufur. Adapun orang-orang yang selain kafir bisa diringankan siksanya bima amilu minal khairat. Tsumma khatamal bahsa biqauli, kemudian menutup pembahasan dengan perkataannya, wa tatimmatun hadza ay yaqa tafaddul al-mazkur ikraman liman waqa' minal kafir al-barlaha wa nahwi dzalika. Subhanallah. Ini juga penutup dari beliau bahwa karunia-karunia itu tidak diberikan kepada orang-orang kafir. Diberikan kepada orang-orang kafir walaupun mereka berbuat baik di dunia. Ini juga ikhwani fillah bantahan kepada orang-orang yang
mengatakan bahwa Abu Lahab itu mendapatkan keringanan siksaan di setiap hari Senin. Di setiap hari apa? Hari Senin. Karena dia bergembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nadhifu aidan, kita tambahkan katanya, farhu Abi Lahabin bi maulidi li akhihi farhun tabi'iyyun la ta'abbudiyun. Gembiranya Abu Lahab dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kegembiraan manusiawi, bukan kegembiraan ibadah. Idz kullu insani yafrahu bi mauludi yuladun lahu aw li ahadin ikhwatihi aw aqaribihi. Karena orang itu gembira ketika lahir anaknya atau anak saudaranya dan lain sebagainya. Jadi ini bukan ibadah. Bukan ibadah. Kegembiraan Abu Lahab itu tidak mengandung ibadah. Itu sisi yang pertama. Sisi yang kedua, bahwa ini mimpi. Orang yang mengatakan salah satu keluarga Abu Lahab mimpi melihat Abu Lahab dapat keringanan setiap hari Senin. Itu mimpi, dan mimpi itu tidak bisa dijadikan dalil. Kemudian yang ketiga, ini di masa sebelum Nabi dia diutus menjadi apa? Menjadi Rasul. Berarti pada saat itu belum ada pensyariatan. Kemudian yang keempat, hadis ini mursal. Hadis ini apa? Mursal. Tidak sahih. Mursal ini. Orang memang mengidhofahkannya, menyandarkannya kepada Bukhari, padahal tidak itu. Subhanallah. Maka orang itu harus membedakan mana namanya Sahih Bukhari, mana namanya Muqaddimah Sahih Bukhari. Orang kadang-kadang rancu menukilnya, padahal bukan dari Sahih Bukhari, asalnya dari Muqaddimah Sahih Bukhari. Karena Muqaddimah Sahih Bukhari itu berbeda dengan Sahih Bukhari. Jadi ini hadis-hadis mursal. Ini sudah dibantah oleh para ulama. Cuman memang kalau orang-orang yang sudah ada zaigun di hatinya ya seperti itu. Tetap saja al-israr alama ya'maluhu, tetap melanjutkan apa yang mereka amalkan. Wa in kana khata'an, walaupun itu salah. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.